Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 2511024312004 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah berjudul Pengantar Bisnis yang merupakan rangkuman dari 15 pertemuan mata kuliah pengantar bisnis di bawah bimbingan Bapak Jubaidi. Ada 14 topik utama, yaitu pengertian dan konsep bisnis, etika dan tanggung jawab sosial, bisnis global, kepemilikan bisnis atau non-korporasi dan korporasi, bisnis plan dan lingkungan bisnis, manajemen bisnis, manajemen sumber daya manusia, faktor-faktor produksi, manajemen produksi dan kualitas, manajemen pemasaran, mengelola model bisnis, transformasi digital, dan memahami bisnis dalam Islam. Pengertian dan konsep bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungannya. Aktivitas utama dari bisnis yaitu produksi, distribusi, dan penjualan produk atau layanan kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai tambah. Pentingnya konsep bisnis ada 3 alasan. Mengapa konsep bisnis itu penting untuk dipahami? Yang pertama ada kontrol strategi, yaitu konsep bisnis membantu perusahaan untuk menentukan prioritas strategi dan menghindari kesalahan besar dalam perjalanan bisnis. Yang kedua ada pertumbuhan usaha. Dengan konsep bisnis yang kuat, pengembangan bisnis akan lebih terarah dan berkesinambungan di masa depan. Yang ketiga ada perancangan yang matang. Konsep bisnis ini membantu merancang estimasi modal, target pasar, dan analisis keuangan yang realistis untuk meningkatkan kredibilitas usaha. Etika dan tanggung jawab sosial. Etika adalah keyakinan tentang hal yang benar dan salah atau baik dan buruk pada satu tindakan yang berpengaruh terhadap orang lain. Etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh karyawan terkait dengan pekerjaan mereka. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Ada 3 kategori yang dapat mempengaruhi pekerjaan manajer, yaitu perilaku terhadap karyawan, perilaku terhadap organisasi, dan perilaku terhadap pelaku bisnis lain. 5 kelompok utama tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama ada pelanggan, karyawan, komunitas lokal dan internasional, pemasok, dan investor. Adapun 4 bidang tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 4 sikap perusahaan terhadap CSR. Perusahaan dapat mengambil salah satu dari 4 posisi berikut terkait kewajiban terhadap masyarakat, yaitu obstruktif, menolak tanggung jawab sosial; defensif, melakukan CSR hanya jika diwajibkan hukum; akomodatif, melakukan CSR lebih dari yang diwajibkan; proaktif, menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi utama perusahaan. Bisnis global. Kondisi ekonomi dunia sedang meredup pada periode 2025-2026. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan, munculnya tekanan inflasi, suku bunga The Fed yang tinggi, penguatan mata uang dolar, dan investor asing yang lebih tertarik menanamkan modal di Amerika Serikat. Manajemen bisnis internasional. Berhasil di pasar internasional, perusahaan perlu mengukur permintaan internasional secara akurat, beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan di berbagai negara, melakukan outsourcing dan offshoring secara efisien, memahami tingkat keterlibatan internasional yang sesuai, memanfaatkan ekspor dan impor sebagai strategi pertumbuhan. 5. Struktur organisasi internasional, yaitu agen independen, kesepakatan pemberian lisensi, kantor cabang, aliansi strategis, investasi asing langsung. Adapun hambatan yang terdapat dalam bisnis global, yaitu perbedaan sistem ekonomi dan budaya, perbedaan hukum dan politik antar negara, kuota dan tarif impor yang membatasi volume perdagangan, subsidi produk lokal yang menyulitkan persaingan, proteksionisme, peraturan kandungan lokal, dan regulasi praktik bisnis.
Bisnis membuka peluang besar, tapi juga membawa risiko dan hambatan yang kompleks. Perusahaan harus memiliki strategi adaptasi yang matang. Kepemilikan bisnis. 2 kategori besar kepemilikan bisnis di Indonesia dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum meliputi usaha perseorangan, firma, dan CV. Kelebihan untuk ini adalah kemudahan pendirian dan pengelolaan yang fleksibel. Namun kelemahannya adalah tanggung jawab pemilik yang tidak terbatas dan keterbatasan modal. Tips memilih badan usaha. Pemilihan bentuk badan usaha yang disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan modal, serta skala bisnis yang diajarkan. Tidak ada bentuk yang paling sempurna. Semua bergantung pada konteks dan kebutuhan. Memilih bentuk badan usaha yang tepat sejak awal adalah fondasi penting bagi berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis di masa yang depan. Bisnis plan dan lingkungan bisnis. Bisnis plan merupakan dokumen yang berisi perencanaan usaha yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Dalam memulai bisnis, pelaku usaha perlu menyusun rencana bisnis yang mencakup tujuan usaha yang jelas dan terukur, target pasar yang spesifik, peramalan penjualan yang realistis, dan perencanaan keuangan yang detail. Pentingnya UMKM. Bisnis kecil dan UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Di Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian. Kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan peluang yang ada serta berani menghadapi risiko. Seorang wirausahawan juga harus memiliki kreativitas, kemampuan manajerial, dan kepedulian terhadap kebutuhan pelanggan. Cara memulai bisnis yaitu mulai dari nol, membeli usaha yang sudah ada, atau memulai sistem waralaba atau franchise. Lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari faktor-faktor di luar kendali perusahaan namun sangat mempengaruhi operasional bisnis. Domestik, kondisi ekonomi, hukum dan regulasi dalam negeri, global, perdagangan internasional, nilai tukar dan geopolitik, teknologi, inovasi digital, otomasi dan e-commerce, hukum dan politik, kebijakan pemerintah dan regulasi bisnis, sosial budaya, perubahan gaya hidup dan nilai-nilai masyarakat. 5 faktor produksi utama yaitu tenaga kerja, sumber daya informasi, sumber daya fisik, wirausahawan, dan modal. Bisnis plan yang baik adalah peta jalan menuju keberhasilan bisnis. Tanpa perencanaan yang matang, bisnis mudah terombang-ambing oleh perubahan lingkungan. Manajemen bisnis. Manajemen terdiri dari 4 fungsi utama yang saling berkaitan. Perencanaan atau planning, menetapkan tujuan dan strategi perusahaan termasuk sasaran jangka pendek, menengah, dan panjang. Pengorganisasian atau organizing, mengatur sumber daya dan tenaga kerja. Manajemen juga mencakup berbagai bidang seperti SDM, pemasaran dan operasi, keuangan, dan sistem informasi. Pengarahan atau leading, memotivasi karyawan agar mencapai target, mencakup gaya kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Pengendalian atau controlling, memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara berkala. 3 tingkatan manajer. Dalam organisasi terdapat 3 tingkatan manajer dengan tanggung jawab yang berbeda. Yang pertama, ada manajer puncak atau top manager, bertanggung jawab atas arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Ada manajer media atau middle manager, mengimplementasikan kebijakan dari manajemen puncak dan mengawasi manajer lini pertama. Ada manajer lini pertama atau first line manager, mengawasi langsung para karyawan operasional. Keterampilan yang harus dimiliki manajer adalah keterampilan konseptual, keterampilan teknis, keterampilan hubungan manusia, pengambilan keputusan yang efektif, dan manajemen waktu. Manajer yang efektif bukan hanya yang pandai memerintah, tetapi yang mampu menginspirasi, mengorganisasi, dan mengevaluasi secara konsisten. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kerja, analisis pekerjaan, serta proses rekrutmen dan seleksi karyawan.
Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus memperhatikan aspek hukum ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja yang setara, keselamatan kerja, dan kompensasi dan hak-hak kerja. Selain itu, perusahaan memberikan kompensasi berupa upah dan gaji pokok, insentif berdasarkan kinerja, bonus pencapaian target, dan berbagai tunjangan kesehatan, transportasi, perumahan, dan lain-lain. Pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penilaian kinerja agar karyawan mampu bekerja secara optimal. Tantangan SDM di era modern. Dalam lingkungan kerja yang terus berubah, perusahaan harus mampu mengelola keberagaman tenaga kerja, pekerja pengetahuan tinggi, dan pekerja kontrak atau temporer. Hubungan perusahaan dan karyawan perlu dijaga melalui komunikasi yang baik, termasuk keterlibatan serikat pekerja dalam proses perundingan mengenai hak dan kesejahteraan tenaga kerja. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih produktif dan loyal kepada perusahaan. Karyawan adalah aset terpenting perusahaan. Investasi dalam SDM adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan produktivitas dan inovasi yang berkelanjutan. Produksi dan manajemen kualitas. Produksi dapat berupa produksi barang yang menghasilkan produk berwujud maupun produksi jasa yang menghasilkan layanan tidak berwujud. Melalui proses produksi, perusahaan menciptakan nilai tambah dalam bentuk kegunaan bentuk, waktu, dan tempat sehingga produk dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Keberhasilan produksi dipengaruhi oleh strategis bisnis yang diterapkan perusahaan. Strategi tersebut dapat berfokus pada kualitas, biaya rendah, fleksibilitas, maupun keandalan untuk meningkatkan daya saing. Penjadwalan produksi berjalan sesuai target. Perusahaan melakukan penjadwalan produksi yang meliputi jadwal induksi produksi, jadwal terinci, jadwal staf, dan jadwal proyek. Lanjut, ada manajemen produksi dan kualitas. Pengendalian produksi adalah proses memantau kegiatan produksi agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini mencakup manajemen bahan baku, pengelolaan persediaan, pemilihan pemasok, transportasi, pergudangan, dan penerapan sistem produksi ramping atau line production untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Manajemen kualitas total menekankan keterlibatan seluruh pihak dalam organisasi untuk menciptakan kualitas terbaik. Beberapa metode yang digunakan antara lain analisis nilai tambah, tim perbaikan kualitas, rekayasa ulang proses bisnis, fokus pada kebutuhan pelanggan, dan penerapan standar internasional seperti ISO. Kualitas bukan tambahan. Kualitas adalah strategi. Perusahaan konsisten menghasilkan produksi berkualitas akan menenangkan atau memenangkan kepercayaan pelanggan dalam waktu jangka panjang. Manajemen pemasaran. Pemasaran bertujuan menciptakan nilai melalui produk, harga, distribusi, dan promosi. Untuk mencapai keberhasilan, pemasaran perusahaan harus memiliki kondisi, persaingan, serta karakteristik konsumennya. Baruan pemasaran atau marketing mix terdiri dari 4 elemen utama yang dikenal sebagai 4P, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Riset pemasaran. Perusahaan perlu menyusun rencana pemasaran yang mencakup tujuan pemasaran, target pasar, serta baruan pemasaran. Riset pemasaran dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan konsumen dan kondisi pasar sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, pribadi, dan budaya. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami proses pengambilan keputusan konsumen agar mampu menawarkan produk yang sesuai. Di era digital sekarang ini, pemasaran juga memanfaatkan media sosial dan pemasaran viral untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan secara lebih cost efektif. Pemasaran yang efektif bukan hanya tentang menjual produk, tetapi tentang membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan berbasis nilai dan kepercayaan. Model bisnis dan transformasi digital. Dalam mengelola keuangan bisnis, perusahaan perlu memahami konsep nilai waktu uang, yaitu bahwa nilai uang saat ini lebih berharga
dibandingkan nilai yang sama di masa depan. Oleh karena itu, investasi dilakukan untuk meningkatkan nilai modal. Salah satunya melalui reksa, dana, saham, dan instrumen keuangan lainnya sesuai tujuan investasi. Sumber pembiayaan usaha. Untuk memperoleh modal usaha, perusahaan dapat menggunakan berbagai sumber pembiayaan, yaitu dengan pinjaman bank, pinjaman dengan jaminan, modal ventura, dan penerbitan obligasi. Indikator kesehatan keuangan. Keberlangsungan perusahaan juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan yang sehat, yang meliputi soliditas atau kemampuan membayar utang jangka panjang, likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas, perbandingan aset dengan kewajiban, kredit standing, reputasi kredit di mata lembaga keuangan, rentabilitas, kemampuan menghasilkan keuntungan. Transformasi digital adalah teknologi informasi memberikan berbagai dampak positif bagi bisnis seperti meningkatkan kualitas layanan, mempercepat komunikasi, mendukung kerja jarak jauh, memperluas pasar global, dan serta menciptakan peluang bisnis baru. Namun, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai risiko seperti peretasan, pencurian identitas, virus, spyware, dan spam. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan langkah-langkah perlindungan seperti penggunaan firewall, antivirus, sistem keamanan data, serta penerapan etika dalam penggunaan teknologi informasi. Di era digital, bisnis yang tidak bertransformasi akan tertinggal. Namun, transformasi digital harus dibagi dengan tata kelola keamanan data yang kuat. Memahami bisnis Islam. Landasan bisnis Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas usaha harus dilakukan secara adil, jujur, dan berdasarkan kerelaan atau ridho kedua belah pihak. Prinsip ini bukan hanya etika tetapi merupakan perintah syariat yang wajib diterapkan oleh setiap muslim dalam berbisnis. 4 hal yang harus dihindari dalam bisnis yaitu riba atau tambahan bunga yang tidak sesuai syariat Islam. Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Gharar, ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Maisir, perjudian dan spekulasi berlebihan tanpa dasar aktivitas ekonomi real. Zalim, setiap tindakan yang merugikan pihak lain secara tidak adil dan tidak sah. Aktivitas bisnis meliputi penyediaan produk halal yang sesuai dengan ketentuan syariat, pemasaran yang jujur dan tidak menipu atau manipulatif, inovasi produk yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pengelolaan keuangan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan dan memperoleh keberkahan. Bisnis yang jujur dan aman akan membangun kepercayaan pelanggan yang jauh lebih kuat dibandingkan bisnis yang hanya mengajarkan keuntungan semata. Islam tidak melarang bisnis. Islam mendorong bisnis yang bermartabat, berkeadilan, dan memberi manfaat. Keuntungan dunia, keberkahan akhirat bisa dicapai sekaligus. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi mata kuliah pengantar bisnis selama 1 semester. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai dunia bisnis dan berbagai aspek pengelolaannya. Saya menyadari bahwa penyampaian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semuanya demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama hari ini dapat bermanfaat tidak hanya dalam perkuliahan tetapi juga dalam kehidupan nyata, baik sebagai profesional di dunia kerja maupun sebagai wirausahawan yang sukses nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.